Pemirsa Komisi Kode Etik Polri hari ini kembali menggelar sidang kode etik tersangka obstruction of justice atau penghalangan penyelidikan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sidang hari ini digelar dengan menghadirkan tersangka Kombes Agus Nurpatria, mantan Kaden Aropaminal Div Propam Polri. Kombes Agus Nurpatria diduga memerintahkan pengambilan barang bukti DVR CCTV di TKP pembunuhan Brigadir Yosua di Duren 3, Jakarta Selatan. Sidang digelar di Gedung Transnational Crime Center atau TNCC Mabes Polri sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Sebanyak 14 saksi yang merupakan perwira polisi hingga Bintara turut dihadirkan guna memberikan keterangan terkait upaya penghalangan penyidikan dan menghilangkan barang bukti tersebut. Nah, pemirsa, Mabes Polri sebelumnya menetapkan 7 perwira polisi sebagai tersangka obstruction of justice atau menghalangi penyelidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Satu di antaranya adalah Ferdi Sambo yang menjadi dalang dari kasus ini. Direktorat Cyber Bareskrim Polri menetapkan 7 tersangka kasus obstruction of justice atau penghalangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ferdi Sambo menjadi yang paling terakhir ditetapkan menjadi tersangka menyusul 6 perwira sebelumnya. Para tersangka obstruction of justice berperan merusak barang bukti elektronik dan juga menambah barang bukti di TKP untuk menghambat proses penyidikan. Para tersangka bergiliran menjalani sidang kode etik. Selain Ferdi, 2 perwira polisi tersangka obstruction of justice juga diberhentikan tidak dengan hormat dalam sidang etik profesi Polri. 2 perwira itu adalah Kompol Cuk Putranto dan Kompol Baikuni Wibowo. Cuk terbukti merintangi penyidikan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Selain Cuk, Kompol Baikuni Wibowo juga diberhentikan dengan tidak hormat. Terkait banding yang diajukan, Mabes Polri menegaskan pengajuan banding merupakan hak mereka. Keterlibatan sejumlah pejabat polisi dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang didalangi oleh mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo masih terus didalami. Dan sidang kode etik digelar untuk mendalami peran masing-masing. Selanjutnya pemirsa, kita akan membahasnya dengan Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasehat ahli Kapolri dan Sugeng Teguh Santoso selaku Ketua Indonesia Police Watch atau IPW. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Anggi. Selamat sore. Terima kasih Pak Arianto dan juga Pak Sugeng untuk waktunya. Sejauh ini Pak Arianto sudah ada 3 dari 7 orang tersangka obstruction of justice yang telah disidang. Dan ketiganya ini sudah diberhentikan tidak dengan hormat oleh Mabes Polri. Tanggapan Anda bagaimana nih Pak? Ya, saya pikir ya kalau yang 3 yang masuk ke kode etik duluan ini ya, itu kan dari 31 yang dulu diduga sehingga dinonaktifkan dan kemudian ditaruh di tempat khusus. Ini katanya yang paling serius yang 3 ini gitu. Dan kalau melihat keterlibatannya, seperti dulu kan kita kan bilang ya, bahwa untuk yang terlibat di dalam kode etik ini, yang obstruction of justice ini, memang sesungguhnya harus ditimbang-timbang dengan perbuatan yang mereka lakukan, karena kan porsinya lain-lain itu. Tadi yang diputus hari ini yang kelihatannya kan porsinya kan jelas itu ya. Dia ikut merusak KP, kemudian menghalang-halangi penyidikan. Berarti di situ kelihatan dia ada niatnya untuk ikut berbuat jahat itu gitu. Memang itu saya pikir ya sesuai dengan kelihatan niatnya, kemudian porsi tugasnya, maka ya pantaslah kalau di PTDA kan. Kurang lebih seperti itu gitu. Iya, cuman akhirnya muncul juga pertanyaan di publik, Pak Arianto, nanti saya akan menanyakan pendapat Pak Sugeng, bahwa sebenarnya tidak bisa ditolak atau mungkin sulit ditolak karena ini bentuknya adalah perintah dari atasan. Iya, saya Masih pantas untuk diberhentikan tidak dengan hormat? Ya, ya dia kan gini ya, dia menerima perintah dari Pak pimpinannya itu. Iya. Panjang perintahnya itu dia tidak tahu bahwa itu perintah suatu kejahatan ya atau pelanggaran hukum. Dia kalau tidak tahu bisa jadi dia diperingan. Tapi kalau dia tahu bahwa itu jelas itu patut diduga ya bahwa itu adalah merintangi suatu kejadian yang sesungguhnya, maka itu ya patut itu dipersalahkan bahwa dia itu melanggar kode etik karena dia tidak melaksanakan perintah pimpinan yang melanggar hukum. Itu ada di dalam kode etik itu ada bunyinya
dia boleh menolak untuk itu. Hmm. Nah, untuk yang ini yang tadi diputus itu kan kelihatan dia ada kesempatan sebetulnya untuk dia untuk berpikir bahwa itu suatu perbuatan yang betul sebetulnya tidak boleh dilaksanakan gitu. Baik, Kurang begitu jadi ya baik. lantaran menjatuhkan sanksi kepada dia itu. Baik, Pak Sugeng, berarti dalam hal ini kalau sudah ada 3 dari 7 orang tersangka obstruction of justice yang sudah disidang dan telah diberhentikan tidak dengan hormat, berarti kemungkinan akan ada penambahan jumlah personil yang juga akan sama-sama diberhentikan tidak dengan hormat, Pak Sugeng. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Kan ada 4 lagi ya yang sedang hari ini disidangkan. Ya, Kalau tidak salah Kombes Kombes Nur Agus Patria ya. dan Patria ya. Agus Nur Patria ya. Ya. Ya kalau sudah masuk dalam obstruction of justice ya, dikualifikasi sebagai satu pelanggaran pidana, saya pikir nanti ini akan di PPDH ya. Jadi mereka ini kalau bisa dibilang para profesional ya. Profesional itu orang yang memiliki posisi menjalankan profesi, misalnya penyidik ya, penyidik juga di Propam, pemeriksa di Propam ataupun sebagai di Bareskrim. Nah, profesional itu maknanya 2, Mbak Anggi. Satu, dia ahli terkait dengan tugasnya yang membutuhkan keahlian tingkat tinggi yang didapatkan dari satu pelatihan yang khusus ya. Yang kedua, seorang profesional itu disebut profesional kalau dia mentaati kode etik. Jadi ada 2 ya. Nah, kalau dia misalnya diperintah oleh atasannya, maka dia harus tahu ya tugasnya, profesinya itu apa. Misalnya profesinya untuk melakukan penyelidikan. Maka ilmu penyelidikan dan juga prosedur-prosedur penyelidikan dia sudah paham. Kalau dibilang disuruh mengambil barang bukti, merusak, ya sudah itu dia sudah melanggar keahliannya sendiri. Dia tahu itu ada yang dilanggar, dia tahu itu ya. Nah kalau dia kemudian etis ya, taat pada kode etik, di kode etik sudah jelas bahwa seorang anggota Polri dalam bertindak itu harus berdasarkan ketentuan norma etika dan norma hukum. Norma hukumnya atau norma etikanya dia harus taat pada perundang-undangan dan juga prosedur-prosedur. Norma hukumnya ada, dia harus tahu bahwa ada ancaman pidana terhadap tindakannya yang bertentangan dengan hukum. Inilah yang disebut sebagai profesional. Penuh kesadaran akan tanggung jawabnya. Maka ketika salah, waduh, dengan obstruction of justice, ya PTDH tidak bisa tidak itu. Ini menjadi alasan yang sangat masuk akal akhirnya ketika Pak Sugeng menjelaskan bahwa sebenarnya ini sifatnya profesional, seharusnya sudah tahu ya poin-poinnya apa saja, sehingga ketika harus menolak order begitu atau perintah dari atasan, jelas begitu ya Pak. Dan sebetulnya bukankah hasil sidang etik ini Pak Sugeng dan Pak Arianto masih sifatnya ini belum inkrah, mengingat masih ada proses banding, Pak Sugeng? Iya, kepada terduga pelanggar yang dihukum pada tingkat pertama oleh Komisi Kode Etik Kepolisian, itu punya waktu maksimal 24 hari ya. 3 hari untuk menyatakan banding, 21 hari untuk membuat memori banding atau alasan-alasan terkait dengan penolakan atas putusan PTDH itu. Jadi di 24 hari. Nah dalam 24 hari ini mereka bisa membuat argumentasi itu. Harus diajukan kepada sekretariat ya, sekretariat komisi banding, komisi banding kepolisian itu diajukan. Nanti akan diperiksa juga kalau tidak salah dalam waktu 21 atau 30 hari ya, itu diperiksa seperti itu. Oke, Pak Arianto, kalau sebelumnya mungkin dari pengalaman yang sudah begitu Pak, apakah ada kemungkinan banding ini diterima Pak? Ketika proses banding dilakukan oleh beberapa tersangka ini, termasuk dari Verdi Sambo nantinya. Apakah ada kemungkinan banding dikabulkan oleh hakim sidang kode etik? Ada. Kalau dikabulkan itu bukan perda ini ya. Itu banding itu adalah hak daripada seorang yang terperiksa itu. Gitu ya. Kalau diputus PTDH dia boleh main banding. Itu kan hanya diusulkan
diusulkan PTDH kan. Kalau dia banding berarti dia minta ditinjau ulang usulan PTDH itu. Nah, yang mengabulkan itu adalah Ankum ataupun komisi banding dulu ya gitu Pak. Nanti komisi banding akan memeriksa kembali apakah ini putusan yang sekarang ini sudah tepat apa tidak. Jadi ya dia masih punya kemungkinan untuk itu, untuk bisa kemungkinan diringankan karena ada proses mekanisme banding itu tadi gitu. Berarti dengan Yang sekali nanti adalah dari pimpinan ataupun Ankum ya yang mengabulkan bahwa ini perlu diringankan. Tidak, karena sekarang juga masih ada mekanisme PK itu untuk ini etika ini dengan peraturan yang baru itu. Jadi inilah itu sekarang di PTDH ya, tapi masih ada kemungkinan dia mungkin diringankan kalau memang pimpinan melihat bahwa itu nanti tidak cocok gitu penjatuhannya itu. Dalam PTDH-nya Kapolri boleh mengajukan peninjauan kembali apabila ada kekeliruan di dalam memutus. Kalau ini kan kekeliruannya kan kepada apakah berat ringannya itu sehingga dikenakan PTDH. Jadi intinya ada kemungkinan sih gitu. Cuman kalau untuk yang ini apakah ini pasti mungkin berhasil apa tidak? Kalau menurut saya ya masih 50-50 lah. Ketimbang dengan Pak Sambo dulu. Kalau Pak Sambo saya pikir sudah kelihatannya berat sekali lah untuk dikabulkan karena kesalahannya sangat banyak dan bertumpuk-tumpuk. Sedangkan ini kan obstruction of justice karena perintah daripada Pak Sambo itu sendiri. Jadi kemungkinannya masih ada. Berarti sebenarnya segala kemungkinan masih ada, hanya saja akan memakan waktu. Nah, apabila banding ini dikabulkan, apakah nantinya akan mempengaruhi trust publik? Pak Sugeng boleh dijawab nanti, kita akan jeda dulu sesaat. Ya pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di MNC News Now.